Halo semuanya, balik lagi dengan gue Moko. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau gue menolak keras atas tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Sebelum video ini dimulai, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang mengalami penyerangan yang dilakukan oleh Israel. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. Oke, kalian pasti udah gak asing kan sama peperangan yang sedang terjadi saat ini, di mana peperangan antara Israel dan Palestina yang sudah dari dulu terjadi, namun saat ini memanas kembali. Banyak berita ataupun media menyebutkan bahwa peperangan yang terjadi saat ini antara Israel dan Palestina itu merupakan sebuah tindakan percobaan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Mungkin beberapa dari kalian masih bertanya-tanya, apa sih genosida itu? Jadi, menurut Wikipedia, genosida itu merupakan sebuah pembantaian besar-besaran yang dilakukan secara masif dengan tujuan untuk menghilangkan suatu suku bangsa atau ras tertentu. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944 dalam bukunya yang berjudul Axis Rule in Occupied Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat. Kata ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti evok genos atau ras, bangsa, atau rakyat. Dan bahasa Latin caldera yang berarti membunuh. Dari penjelasannya aja udah ngeri banget ya. Gimana kalau misalnya ini beneran terjadi di dunia ini? Jadi memang beneran ada. Peristiwa genosida ini pernah terjadi di muka bumi ini, di mana suatu ras atau kelompok manusia tertentu membunuh ras-ras tertentu dengan tujuan untuk memusnahkan suatu bangsa atau ras tersebut. Kira-kira apa aja sih genosida yang pernah terjadi di dunia? Go to your American home and write about it. We will make a stand, but we'll fight them from every rock. Pertama ada genosida Armenia yang dilakukan pada saat Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1915, di mana pada saat itu warga Armenia menempati sebagai warga kelas 2, tetapi dilindungi oleh Kesultanan Utsmaniyah. Rentetan kekalahan Kesultanan Utsmaniyah ini berdampak pada warga Armenia, di mana pada tahun 1912 sampai tahun 1913 para petinggi Komite Persatuan dan Kemajuan Armenia khawatir kalau masyarakat Armenia yang menduduki posisi provinsi timur yang dipandang sebagai pusat wilayah kedaulatan bangsa Turki akan mencoba untuk mencari kemerdekaannya. Saat melancarkan invasi ke Rusia dan Persia pada tahun 1945, satuan-satuan para militer Utsmaniyah membantai warga lokal Armenia. Para petinggi Utsmaniyah melihat usaha-usaha perlawanan Armenia yang muncul di dua tempat. Terbukti pemberontakan tersebut tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat Armenia. Pengusiran massal pun dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan peluang bagi masyarakat Armenia untuk meraih kemerdekaan selama-lamanya. Pada tanggal 24 April tahun 1915, pemerintah Utsmaniyah menahan dan mengusir ratusan cendekiawan dan pemuka masyarakat Armenia di Konstantinopel. Atas perintah Talat Pasha, sekitar 800.000 sampai 1,2 juta warga Armenia dibawa untuk pergi ke gurun pasir Suriah pada tahun 1915 dan 1916. Di bawah kawalan pasukan militer, warga Armenia tidak berani memberontak. Karena tidak berani memberontak, warga Armenia yang dikawal dan dibawa tersebut tidak diberi makan, bahkan dirampas harta bendanya, diperkosa, dan dibantai. Di gurun pasir Suriah, para penyintas kirap maut disebar ke sejumlah kamp konsentrasi. Pada tahun 1916, gelombang pembantaian atas perintah petinggi negara kembali terjadi dan menyisakan 200.000 korban deportasi dan masih bertahan hidup pada akhir tahun itu. Sekitar 100.000 sampai 200.000 perempuan dan anak-anak Armenia dipaksa masuk Islam dan dibaurkan ke keluarga-keluarga Muslim. Sesudah Perang Dunia I, kaum pergerakan nasional Turki melakukan pembantaian dan pembersihan terhadap warga-warga Armenia yang masih tersisa.
Genosida Armenia ini menghancurkan peradaban bangsa Armenia yang sudah berumur lebih dari ribuan tahun. Bersama dengan pembunuhan dan pengusiran massal terhadap warga Kristen Suryani dan warga Kristen Ortodoks Yunani, genosida Armenia ini telah melapangkan jalan bagi terwujudnya negara-negara bangsa Turki. Peaceful nations. This is a criminal regime. Slaughtered innocent people. They're performing murder and terrible crimes, but at the same time trying to make it look as though it's correct. Committed genocide. He likened the Jews to a virus. Yang kedua ada Holocaust, di mana kalian semua pasti udah tahu kan tentang Holocaust, di mana Holocaust ini merupakan sebuah pembantaian yang dilakukan oleh Nazi terhadap bangsa-bangsa Yahudi. Nazi sendiri merupakan gerakan politik antisemitisme. Ketika Nazi naik ke puncak kekuasaannya di Jerman pada tahun 1933, mereka menggunakan pemerintahan untuk menyasar dan menyingkirkan orang-orang Yahudi dari masyarakat Jerman. Pada akhir 1930-an, Nazi menyebarkan kebijakan antisemitismenya keluar wilayah Jerman melalui kebijakan-kebijakan luar negeri dan perluasan wilayah yang agresif. Selama Perang Dunia Kedua, perlakuan para pemimpin Nazi terhadap 9 orang Yahudi Eropa kian radikal, dan penganiayaan pun berubah menjadi pembantaian massal. Selama dan setelah invasi Jerman ke Polandia, pada September tahun 1939, otoritas Jerman memperlakukan penduduk sipil dengan brutal. Kebrutalan ini mencakup kekerasan terhadap populasi Yahudi yang besar. Otoritas Jerman mendirikan ghetto untuk mengisolasi dan memiskinkan warga Yahudi di penduduk Polandia. Ghetto adalah sebagai bagian dari wilayah kota atau kota kecil di mana penjajah Jerman memaksa orang Yahudi untuk hidup dalam kondisi yang penuh sesak dan tidak sehat. Intinya ghetto itu merupakan sebuah penjara atau camp kecil yang disediakan oleh Nazi untuk menawan para Yahudi yang ditangkap oleh Nazi. Kehidupan ghetto diwarnai oleh kelaparan, penyakit yang merajalela, dan kekerasan yang sewenang-wenang. Akhirnya, otoritas Jerman juga mendirikan ghetto di wilayah penduduk lainnya di Eropa Timur dan Hungaria. Ratusan ribu orang Yahudi tewas di ghetto antara tahun 1939 sampai dengan 1945. Pada tahun 1941, para pemimpin Nazi memutuskan untuk melaksanakan pembantaian massal terhadap kaum-kaum Yahudi di Eropa. Mereka secara halus menyebutkan tindakan ini sebagai final solution of Jewish question, yang artinya adalah solusi akhir dari para persoalan Yahudi. Keputusan untuk melakukan genosida ini terjadi dalam konteks serangan Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941. Di kota besar dan kecil serta di desa-desa di wilayah pendudukan di Eropa Timur, unit-unit pasukan Jerman melakukan penembakan massal terhadap orang-orang Yahudi setempat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membantai semua komunitas Yahudi. Selain dari penembakan, unit-unit pasukan Jerman terkadang juga menggunakan mobil van yang berisikan gas beracun yang dirancang khusus untuk membantai orang-orang Yahudi. Sebanyak 2 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak Yahudi tewas dalam pembantaian ini. Pembantaian ini merupakan salah satu pembantaian yang cukup tragis yang pernah terjadi di dunia. Kemudian lanjut, pada tahun 1941 sampai 1942, Nazi Jerman membangun 5 pusat pembantaian di wilayah pendudukan Jerman di Polandia, yaitu ada Chelmno, Bilzi, Sobibor, Trebelinka, dan Auschwitz-Birkenau. Oke, tulisan-tulisan bisa kalian baca di bawah ini ya. Otoritas Jerman berkat bantuan sekutu dan kaki tangannya mengangkut orang-orang Yahudi dari seluruh Eropa ke pusat-pusat pembantaian. Bagian kecil dari orang-orang ini dipilih untuk kerja paksa, dan sebagian besar dari mereka dibunuh oleh gas beracun. Hampir 2,7 laki-laki, perempuan, dan anak-anak Yahudi tewas dalam 5 pusat pembantaian. Banyak orang bertanggung jawab dalam melaksanakan Holocaust dan Final Solution ini. Pada tingkat tertinggi ada Adolf Hitler yang mengilhami, memerintahkan, dan menyetujui dan mendukung genosida terhadap kaum Yahudi di Eropa. Holocaust ini secara khusus mengacu pada penganiayaan dan pembantaian sistematis yang disokong oleh negara-negara terhadap 6 juta nyawa orang Yahudi. Perang Dunia II dan Holocaust berakhir di Eropa pada Mei 1945 ketika pasukan sekutu Nazi mengalami kekalahan di Jerman. Dan pada saat itu Jerman mengalami kekalahan hingga ke pusat Berlin. Gak bisa dibayangkan ya, ada 6 juta warga Yahudi yang mati begitu saja atas karena ulah seseorang. Oke, dan yang ketiga atau yang terakhir ada pembantaian Rwanda yang terjadi belum lama ini, yaitu sekitar tahun 1994.
Di mana genosida Rwanda ini dalam sebuah pembantaian yang menewaskan sekitar 800.000 jiwa yang berasal dari suku Tutsi dan juga suku Hutu moderat yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe yang terjadi pada sekitar 100 hari pada tahun 1994. Peristiwa ini bermulai pada tanggal 6 April 1994 ketika Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana yang menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Beberapa sumber menyebutkan Juvenal Habyarimana tengah berada di dalam sebuah helikopter pemberian pemerintah Perancis. Peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana kontan mengakhiri masa 2 tahun pemerintahannya. Hanya dalam beberapa jam setelah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Pasukan khusus pengawal presiden dan bantuan instruktur Perancis segera beraksi. Mereka bekerja sama dengan kelompok militan Rwanda, Interahamwe, dan Impuzamugambi. Dimulai dari ibu kota Rwanda, ketika kelompok bersenjata ini mulai membunuh siapa saja yang mendukung Piagam Arusha tanpa memedulikan status mereka sebagai apa. Perdana Menteri Rwanda yang berasal dari suku Tutsi tidak lepas dari pembunuhan berkelompok senjata. Selain dia, masih ada nama-nama dari kalangan menteri, pastor, dan siapa saja yang mendukung maupun terlibat dalam negosiasi Piagam Arusha. Sebagian besar dari korban digeletakkan begitu saja di jalan dan tidak dimakamkan secara layak. Paling umum saat itu hanyalah ditimbun dengan tanah sekedarnya. Pegunungan Gisozi disinyalir menjadi tempat pemakaman massal. Di tempat ini diperkirakan sekitar 250.000 jasad warga tidak berdosa korban konspirasi keji. Dikatakan konspirasi karena kemudian perkembangan cerita bahwa kudeta ini dilakukan pemimpin Front Katolik Rwanda (RPF) atau Rwandan Patriotic Front, yaitu Paul Kagame. Usai pembunuhan massal, Kagame tampil sebagai presiden menggantikan Habyarimana. Dalam 100 hari pembantaian berbagai kalangan, tercatat tidak kurang dari 800 jiwa atau paling banyak sekitar 1 juta jiwa etnis Tutsi menjadi korban pembantaian. Kemudian setelah Kigali jatuh ke tangan oposisi RPF pada 4 Juli tahun 1994, sekitar 300 mayat masih saja terlihat di alam terbuka di kota Nyarubuye, berjarak 100 km dari timur Kigali. Korban yang jatuh di etnis lain, yaitu Tua dan Hutu, tidak diketahui, akan tetapi kemungkinan besar ada walaupun tidak banyak jumlahnya. Serem banget ya kalau emang beneran terjadi genosida seperti yang udah diceritakan. Itu aja baru 3 contoh genosida yang tercatat di dunia ini, dan mungkin masih banyak lagi genosida lainnya yang tidak tercatat oleh sejarah. Dan genosida itu ternyata sangat separah itu ya impactnya, bisa menghilangkan suatu suku atau bangsa atau ras tertentu hanya dalam beberapa hari, atau bahkan ada yang dalam beberapa jam. Jadi karena begitu seramnya genosida yang pernah terjadi, gue berharap penyerangan Israel terhadap Palestina dapat segera diberhentikan. Karena hingga saat ini korban masih terus berjatuhan dan masih banyak rakyat Palestina yang mengalami penderitaan atas penyerangan yang dilakukan oleh Israel. Maka gue berharap ke depannya dunia ataupun organisasi dunia yang memiliki kewenangan dapat mendamaikan kedua negara tersebut yang sedang berperang. Karena pada dasarnya perang itu tidak menguntungkan kedua belah pihak ataupun pihak manapun. Karena pasti ada korban yang berjatuhan. Gue sadar di video ini banyak kesalahan dan gue mohon maaf atas kesalahan-kesalahan tersebut. Kedepannya gue bakal improve jauh lebih baik lagi. Dan gue berterima kasih untuk kalian yang udah menyaksikan video ini. So, gue Moko. See you.